untuk setup yang biasanya manis bisa dilakukan di Liquid ID, ini cukup menghilang. Iya ya, kita kayak merindukan bagaimana kombinasi draft yang mungkin sering dimunculkan sama coach Lucas dan juga coach Hager. Hanya saja dalam keadaan seperti ini, aku merasa ya, kayaknya benar sih main aman dulu aja. Gimana pun caranya yang tadi udah sama kita mention kayak kita ambil studi kasus ya, match 1 deh waktu di Genron. Di Genron tahu win rate mereka dengan Luoi tinggi, ya udah ambil Luoi aja. Mau orang bisa apa? Mau orang pada bilang cuma bisa Luoi, ya menang. Cari menang. Cari menang. Jadinya kan menang. Poin soalnya yang paling penting. Benar. Ingat ini liga, jadi jangka waktunya memang panjang. Tapi piala tidak menunggu Anda untuk berproses. Betul, the clock is ticking tentunya ya. Harit Ben, Matilda, Fovius, dan seperti biasa ya, Joy dan juga Suyo akan di trade sepertinya. Hilda. Iya. Ini udah kayak nonton hero yang benar-benar power juga buat Rey ya. Karena Rey Moeza juga bermain dengan Matilda Alphas. Wow, tidak ada trade. Joy-nya dikasih, tapi trade-nya kayaknya bakal tertuju kepada Granger. Granger, ini Joy harusnya akan menjadi priority bagi Fabian. Dan harusnya bukan tanpa persiapan ya untuk Dewa melepaskan Joy-nya. Mereka akan mencari stoppernya kah? Aku merasa kayak ini lumayan berani loh ya untuk Dewa ya. Mereka memberikan Joy dan pertukarannya hanya dengan Granger. Karena seperti kita tahu, Granger nembaknya lurus, dia jalannya bisa miring-miring. Itu dia. Berbahaya lagi. Atau ya tetap aja lepasin Grangernya dan ambil Moskov hero yang cover. Moskov bermain dengan push, itu paling option. Tapi kita lebih untuk Cho ternyata dan Granger nggak bakal lepas sih. Ya, karena mungkin antisipasi dari Dewa United lebih memilih ngambil stoppernya juga ya, biar Joy-nya tidak leluasa untuk masuk ke lini belakang. Kick ya, Akan semakin banyak lagi ternyata yang nabrak-nabrakin ya. Iritel dan Gatot Kaca, dua option yang bagus tentunya untuk ngerespon Granger juga. Karena kalau misalkan Granger dapetin ruang itu udah pasti bakal jadi malapetaka buat TLI ini. Makanya mereka tutup untuk invade di tengah-tengahnya dengan ada Iritel untuk mengacaukan formasi. Iya, tapi kombinasinya ini udah bagus juga loh, Prof. Antara Chow dan di Granger nantinya apabila memang momentumnya dapat ya. Sedangkan dengan adanya satu Rhapsody udah masuk semua peluru ini bagus banget. Yes, dan jangan lupakan ya, kita udah ngelihat match up antara Hayabusa dan Joy. Ya, cukup enak ya untuk in and out-nya untuk dari Hayabusa itu sendiri, apalagi Retribution. Ini akan menjadi satu kekuatan tersendiri bagi Dewa. Ya, banyak yang bilang kan kayak Hayabusa nih counternya Joy. Jadi bilang counter sebenarnya nggak yang pure 100% counter, tapi Hayabusa seenggaknya bisa ngelawan Joy ketika 1v1 dengan adanya Shadow Kill. Dan ketika Joy nggak punya target untuk dia dash dengan Rhythm of Joy, Joy bakal cuma jalan kaki jadinya. Leonin jalan kaki. Leonin jalan Iya, kaki. hanya penyanyi tanpa penonton. Wow. Lah iya, dia mau kemana? Nyanyi doang sendiri. Hanya dia. Ini kita bener sumpah, kita bener kayak acara TV. Jadi dikit-dikit nyanyi, mungkin nyanyi semua. Ya lagi disuruh nyanyi tadi kan. Iya, udah. Kita akan melihat Hylos Band ya. Hylos Band, Hilda Band. Padahal hero kodam dari tim Liquid ya. Waduh. Kayak Tapi kayaknya Liquid juga. Iya ya, Liquid juga munculin Gatot Kaca. Ini kayaknya Gatot Kaca ini buat EXP lah ya. Kalaupun emang nanti diberikan Hylosnya ke Dewa, kayak secara nggak langsung, TLID harus respon juga kan dengan Cici. Dan Wah, cari badan lah ya. Iya, Cici kayaknya nggak masuk ke list dari TLID buat sekarang. Oke. Karena memang dari Dewa United butuh badan. Jadi ditutupin lagi aja nih. Kalau emang mau fokus untuk band ke arah hero-hero yang punya durability tinggi di EXP, karena itu kan memang signature gameplaynya Chorizo juga nggak sih? Udah pasti ya. Hero-hero tebel. Kalau dulu kan Uranus. Ya buat sekarang harusnya dengan adanya Cho, hero-nya bakal lebih tebel lagi sih buat Chorizo. Dulu Dulu oke, apalagi dengan adanya Joy dan Iritel, Gatot Kaca juga, pasti bakal jadi option yang bagus. Atau mungkin mau amanin mid laner-nya dulu buat Okta, sehingga Cho-nya masih bisa di flex. alright. Masih belum terlihat ya mau ngambil ke arah mana. Kalau misalkan option ambilnya bisa ada Parsha sebenarnya, bisa ada Vexana, Yves juga. Valentina. Vexana juga bagus, tapi kayaknya Yves bakal jadi good option. Ternyata Valentina tapi ya. Untuk hero yang lebih aman lagi dengan dash ability yang dimiliki dan kopinya nih ke arah mana? EOG kan? Yes. Dan dua pick terakhir dari tim Liquid ID yang akan menjawab juga role untuk Gatot Kaca itu sendiri. Hero mid lane atau hero dari HCL yang sempat kita lihat
lebih ke hero range, sempat juga bermain ke arah Selena, Farsha mungkin sekarang cocok harusnya. main aman lagi. Ya main aman lagi, hero power juga. Dibandingkan dengan Eve bakal jadi makanan untuk Hayabusa. Sementara Farsha masih ada Wings by Wings. Dan dia bisa mendekati minion atau monster jungle atau bahkan teman-temannya untuk berbagi damage dari Shadow Kill. Kalau Aurora, Aurora juga bakal jadi pilihan yang tepat untuk menghentikan Chow di depan. Ya. Ada beberapa serangan seperti Virgin Glacier, tapi hero aman tuh, hero aman lagi, Glue. tapi Farsha. Glue-nya diambil nih, hero yang punya durability tinggi, tapi ternyata lebih ke Cici aja. Cici, oke. Menarik ya, setelah melihat adanya Glue dan juga Gatot Kaca ya, responnya langsung Cici. Yang awalnya kira-kira ini kayaknya oke Chow-nya masih flex, masih bisa ambil satu hero tebel lagi di depan. Tapi ternyata enggak. Watt lebih memilih untuk mempertimbangkan hero damage-nya di EXP sehingga nanti Gatot Kaca dan juga Glue bakal kerepotan ketika team fight-nya akan memiliki EXP yang sangat-sangat kritis. Cuman ini akan menjadi resiko yang sangat tinggi juga untuk Dewa ya. Dengan tidak ada hero tebal yang mereka miliki, miss aja dari apapun yang akan mereka lakukan nanti. Wah, baliknya cepet banget. Benar. Dan ya, tentunya tim Liquid juga hadir dengan sesuatu yang baru. Antisipasi apa yang akan dilakukan oleh Dewa United dengan hadirnya Kyowo di arah bot lane. Yap, itu dia. Kyo akan hadir menjadi satu frontliner terbaru untuk tim Liquid ID. The Cavalry ready, anak Dewa ready. Jadi langsung saja Bella Arena malam ini. Mana Suaraja? Oke. Menuju ke Line of Dawn untuk melihat harusnya ya secara pop damage juga. Ini Farsha menang dari range-nya. Dan kita udah ngeliat bagaimana kesuksesan dari Farsha untuk bermain agresif, untuk bisa nge-follow up juga. Hampir loh. Dan Mueza agresif banget ini. Oke, Mueza sampai ke situ ya. Mueza sabar dulu sampai terakhir. Dan Flicker sudah dikeluarkan, tapi dicuekin. Cyclone Eye diamankan. Ada Jet Kundo dari satu asetnya. First Blood. Yes. Itu dia. Dengan adanya Curse of Crow, Energy Impact yang membuat akhirnya Mueza terpunish bermain terlalu jauh, tapi ada sedikit space yang diberikan pada Ray untuk dapetin Lito Wanderer. Ini ngebuka ruangnya hanya untuk Lito ya. Aha. Dan Mueza ngebuang flickernya juga otomatis akan sedikit rugi buat Dewa. Punya battle spell untuk team fight selanjutnya. Tapi harus lebih berhati-hati juga buat Fabian karena untungnya nggak kecuri tadi dari segi purple buff-nya. Jadi takutkan kecuri dan tentu akan ada perbedaan farming secara ekonomi juga antar jungle. Yep. Kalau kita bahas game sedikit karena City nih yang dipilih sama Okta. Berarti Okta bakal sedikit bermain agresif ya karena setidaknya dia punya hybrid defense di sana. Dan terlihat ya permainan agresif yang dipertunjukkan juga oleh Dewa karena berjalan bersamaan juga di sinergi antara Mueza dan juga Okta membiarkan kembali adanya space yang bisa diambil oleh Ray, tapi ini dia talent prediction-nya 4-2 ternyata 4 suara untuk tim Liquid. Oke, sementara sekarang di atas udah cukup ramai sepertinya populasi di area dari XP. Tapi Sorizo sendirian, ada mundur sedikit Fabian. Mencoba mendekat, menghantarkan damage-nya, masih belum berhasil. Yes, dan akan kembali menunjukkan bagaimana setup ya di area dari turtle-nya. Fabian sudah mulai bergerak dan Aran udah level 4 duluan dibanding dari Sorizo. Ya, memanfaatkan clear cepat ya yang tadi dibantu juga sama Fabian. Yes. Karena ada dash dan Kyo juga mendapatkan level 4. Baru melihat sepertinya aman-aman aja. Sorizo sudah datang dengan curtain call. Hati-hati dengan TMID. Jangan sampai salah langkah dan terlihat. Yap, gimana ada pergerakan yang lebih cepat yang diberikan oleh Kyo. Coba lihat ada DRB tapi pertempuran yang terjadi dari Turtle itu sendiri. Dimana sekarang coba lihat Moizanya pun dipaksa pulang, tapi Sorizo menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut kah? Dengan badan saya Sorizo menjadi korban, tapi pergerakan dari Ray hampir saja dengan Phantom Shuriken-nya dan tertinggal sendirian. Aran bisakah bertahan satu hit terakhir? Bahkan sekarang ada Fedra Strike dikeluarkan, Wings by Wing dimiliki oleh Yeskiel. Selamat. Itu Ray tadi sabar banget loh nunggu di area rumputan dan dikawal nih Fabiannya diarahkan menuju ke bush tersebut. Dan memang dapetin damage yang besar, tapi masalahnya Fabian tidak tumbang. Waduh, Widi-nya ketinggalan dong sendirian Widi. Mau tidak mau. Apa taruh of Guardian for defense. Tapi Yeskiel kembali Wings by Wings. Dan bahkan flickernya juga ke-trigger nih dari Yeskiel. Wah ini banyak banget battle spell yang keluar dari TLID. Bener-bener kerugian yang berlipat ganda dan sekarang Dewa dalam ancaman yang tentunya kalau seandainya tidak dimaksimalkan keuntungan turtle-nya, keuntungan battle spell-nya akan sia-sia. Terutama untuk Mueza nih yang ready dengan adanya flicker. TLID untuk 2 menit ke depan terancam. Oke, dan Yeskiel
mendadak menjadi korban. Ada pergerakan dari Ray yang mendadak bisa mendekat. Sementara sekarang Kyo-nya tertinggal sendirian. Kyo dicoba untuk diserang tapi masih berhasil menyelamatkan diri. Ya, heavy crossbow ya untuk bisa defense tanpa terburu-buru juga untuk mengeluarkan Purify-nya. Upaya press yang dilakukan oleh Dewa cukup berhasil kali ini dan bahkan membuat gold mereka unggul lumayan ke angka 1400. Farmingnya Kyo juga terganggu ya tadi ya. Ada satu minion yang dilewatkan begitu saja karena memang sudah harus ketrigger dari Heavy Crossbow-nya. Dan mau nggak mau harus dilakukan untuk bisa menyelamatkan diri dari Kyo ini sendiri. Wah, Widi ketinggalan dong. Widi hajar dong ini. Enggak, ternyata Mueza gue pikir dia bakal hajar habis-habisan loh. Damage-nya kurang ya kayaknya untuk komit ke arah Widi di menit-menit seperti ini dan membiarkan kembali gold lasernya dan udah mulai ada bala bantuan juga sebenarnya yang tergerak nih ke arah bawah. Untuk memberikan sinyal aja ya, kalau misalkan hati-hati nih sama Meidi juga karena udah ada Skyfish. Mungkin ini waktunya komit yang tepat juga untuk Dewa. Karena udah ada Skyfish, sudah ada item eksekusinya. Tinggal gimana caranya membuka teamfight dari Mueza-nya karena flicker Mueza dari tadi masih ditahan. Ya, ini dia. Kembali diberikan asupan nutrisi untuk Maybe itu sendiri. Mempercepat bagaimana farming yang dia miliki. Mempercepat dari perolehan goldnya. Dan mulai berkumpul semakin ramai di area dari Turtle yang akan muncul sesaat lagi. Dan ini tim Liquid ID lagi kepikiran gimana caranya untuk bisa menghindari Mueza yang nge-screening habis. Yap, itu dia. Widi menjadi orang terdepan. Widi dengan upgrade tombolnya mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Dan sekarang ada penetrasi dari gol kamar. Tapi Widi juga mungkin ada sesuatu. Tapi untuk sekarang Favian memberikan sebuah pergerakan begitu indah. Tapi double kill. Maybe kembali menunjukkan bahwa skill yang dia bikin bakar Rondo yang mulai lagi mencoba area terdepan. Masuk semua Rhapsody-nya. Oh, flicker. Oke, ada insting yang berkata sepertinya akan ada serangan balasan. Oke. Tapi kayaknya tahan dulu. Karena untuk sekarang harus lebih berhati-hati dan Kyo kayaknya udah terdeteksi di sana. Rhapsody lagi. Yap, itu dia. Ada satu lagi hal yang dilakukan dan Maybe berhasil dihancurkan bahkan untuk sekarang. Kyo tetap menjadi penguasa area bawah. Ya, dan itu dia match up yang memang dimenangkan Iritel atas Granger, bro. Ya, critical damage dan juga slow evac yang mengganggu juga dari Maybe jika dia mengeluarkan atau memicu dari flickernya. Dan sekarang setidaknya Kyo mendapatkan keuntungan ya daripada tidak sama sekali. Hanya saja untuk Mueza nih, dari tadi dia benar-benar buka banyak banget vision. Dia emang tumbang 2 kali tapi pertukarannya sangat-sangat sepadan dan 1520. Ray bahkan menguasai level di atas dari Favian. Yang ditakutkan adalah ketika nanti 1v1 Faviannya dapetin momentum reset. Itu bakal solo kill untuk Ray. Ya, bukan pilihan untuk menendang ke arah Glue. Yap. Dan masalahnya Ray yang lagi unggul level juga ini nggak ngebuat farming dari Maybe-nya juga terhambat ya. Itu tuh. Oke, ini dia ada Mueza play hadir di atas seperti ini. Ada informasi yang sudah diantarkan dan Mueza masih gagal untuk bisa mendapatkan arah Favian dengan begitu licin kabur dari area itu. Oke, masih cukup aman dan kembali menurun dari segi temponya dan harusnya nih di turtle berikutnya akan ada setup team fight lagi yang bisa dilakukan oleh kedua belah tim. Bowlaner yang terbilang lumayan lama ya untuk bisa jalan untuk join the fight karena ini berbeda bukan dengan Moskov apalagi tidak ada Loi juga di sini jika memang dibiarkan terlebih dahulu. Itu mau lihat setup untuk turtle yang kedua sih karena yang penting banget dan tidak boleh dilewatkan. Ketika 5 lawan 5-nya Kyo akan hadir juga seperti yang terlihat dari map yang sudah dibuka. Bahkan Alan mencoba untuk memberikan waduh, masuk semua Prof Rhapsody dia sakit banget. Bahkan tadi ada diselingi dengan Death Sonata-nya. Tapi sebuah auman yang dikeluarkan oleh Kyo mengamankan wave ini tapi Widi kembali terpok menyisakan satu barrage saja. Turtle sudah di-revitalize dibuka. Bersiap untuk bisa maju dan juga menghantam siapa yang ada di area terdepan, melindungi rekan-rekannya. Tapi sekarang Federasi Republik terlihat di dalam area tersebut. Akankah kali ini selamat? Tapi ternyata tidak. Ada 4 robot yang bahkan disebut berbeda. Untuk kali ini pun menjadi korban Ray-nya dan Turtle milik tim Liquid. Itu thanks to Unbreakable. Coba dari Ray gak bisa bergerak sama sekali. Zoning out pula yang dilakukan oleh YSL kebuat dari pemain-pemain Dewa pun sulit untuk maju. Gak sempat untuk shadow kill ya. Padahal Ray ready dengan ultimate-nya tapi dengan ada efek dari taunt itu membuat YLID langsung eksekusi, langsung punish untuk Hayabusa-nya. Waduh, Kyo dikejar lagi. Waduh, Kyo telat sepersekian detik kan tadi tuh. Udah bro, efek dari Vibe masuk di belakang Rhapsody. Iya,
Ya, tapi Fabian udah mulai berasa nih, udah ada damage. Ya, kayaknya mau cari team fight dari tim Liquid ID. Karena mereka sekarang menang secara goldnya. Waduh, Federasi akan dikeluarkan dalam, tapi untungnya Meiji masih berhasil menggocek. Nyanyian sudah terlihat pula, outer turret tumbang. Yap, outer di top dan bottom yang sudah nggak ada ya untuk Dewa. Walaupun ini dia split push power yang akan dimanfaatkan oleh Ray. Yang dimana dirinya tidak dulu dapat dari bangsa di arah ini. Oh, nanti di sini. Oke, dan Moeza udah tidak bisa lagi melakukan banyak hal. Sekalinya masuk ke dalam rumputan yang salah, rutin akibatnya. Dan Kyo menunjukkan bagaimana ketenangan dirinya loh. Dia bisa masuk di teamfight dengan tepat waktu. Resource-nya gak terburu-buru juga untuk ke-trigger. Dan delivering damage secara optimal bro. Ya, jarang muncul ya. Tapi sekali ini muncul bener-bener kayak langsung ngeroar. Dia pakai force of the pin, kasih efek slow juga. Heavy crossbow-nya jangan lupa, critical damage-nya bakal tinggi banget. Dia punya hasil jadi ritual Reyes juga bakal instant. Gak gampang untuk ditumbangkan. Apalagi kalau nanti dia udah punya Wind of Nature. Dia bakal kebal dari Shadow Kill, bakal kebal dari Dead Sonata juga. Ini bakal jadi tugas yang berat buat Maybe untuk bisa menjangkau dan menghentikan bagaimana gerakan dari Irithel tersebut. Yep. Dan Moeza juga walaupun memang dirinya punya efek sisi yang besar, tapi targetingnya mau kemana? Mau ke Yeskiel, mau ke Fabian atau ke Kyo? Itu Banyak targetnya. iya, karena dia single target loh. Dan Purify-nya dari Kyo ini susah banget untuk menghentikan bagaimana Irithel ini dalam teamfight nanti. Oke. Dan kali ini, Lord yang sudah muncul, player-player dari tim Liquid ID sudah berbondong-bondong untuk menguasai area dari Lord tersebut dan Grand Dragon Spear menjadi pilihan bagi Kyo. Yep, sudah masuk di menit 10. Lord pun sudah menjadi pilihan. Tapi Kyo memancing Lord untuk mengikuti, dan sekarang Moeza akan berhasil. Bahkan Sorito tapi gagal ternyata. Moezanya tertinggal sendirian di bagian belakang. Kehilangan dari momentum dan Moeza menjadi korban. Untuk kali ini tidak ada nomor yang dimiliki oleh Dewa. Bahkan mereka diusir jauh banget ke tempat. Sangat-sangat tidak aman, dan Nocta korban kedua. Oke, Okta korban kedua karena tadi refleks ya dari Yeskiel yang diancang-ancangi mau di The Way of Dragon. Itu akhirnya menjebak Moeza yang tidak bisa pulang. Dua pemain hilang dari Dewa United membuat dari Lordnya pun jatuh ke tangan tim Liquid ID tanpa adanya gangguan. Permainannya nggak galak, tenang, bener-bener tidak kayak yang gerasak gerusuk juga dari tim Liquid ID. Dengan hadirnya Kyo, dia bener-bener langsung menurunkan temponya. Seolah tim Liquid ID ingin bermain objektif, tapi tetap leading goldnya. Karena sekarang goldnya udah mulai bergeser dari Dewa yang sebelumnya unggul 1000 gold, sekarang menuju ke tim Liquid ID. Oke, purple buff dari Ray juga dicuri. Tidak ada tenaga yang lebih banyak lagi nih bagi seorang Ray. Dan keadaan yang udah mulai dikuasai oleh tim Liquid ID ini ngebuat semakin sulit lagi Moeza mencari momentum. Yap, itu dia tadi damage yang dihasilkan sudah sangat besar. Federal Strike mendorong mundur untuk mengembalikan pemain-pemain Dewa masuk dalam area defensifnya. Oke. Dan sebenarnya ini tinggal gimana Okta juga melakukan IMU ya untuk bisa mempertahankan high ground defense mereka, karena Lord juga dibiarkan terlebih dahulu di arah top lane. Tapi masalahnya ini pelan-pelan tapi menyakitkan nih apa yang dilakukan oleh tim Liquid ID, bro. Setuju. Yang tadi kita mention juga ya, kalau misalkan skillnya tenang banget, jarang banget untuk yang tiba-tiba kayak lempar heavy crossbow, kita team fight. Bener-bener nunggu momentum banget. Ini dia mempertimbangkan deh kapan dia harus dash dengan menggunakan heavy crossbow-nya. Waduh. Oke, ada Federal Strike tadi seperti yang sudah terlihat di dalam area tersebut, bahkan dibalaskan kembali. Namun sekarang Lordnya akan masuk lewat atas kah? Udah siap untuk membantu tim Liquid menjebol ke area pertahanan, tapi sakit banget. Fabian mendadak hadir, tapi The Way of Dragon bahkan ada avatar luar biasa. Dan Moeza jadi tempat yang berbeda menjadi korban pula di dalam pertarungan tersebut. Ada 4 player yang tersisa dari tim Liquid ID. Ya, Fabian yang menyelinap masuk terkena dengan adanya punishment dari Moeza. Oke, itu dia efek dari Fire masuk, tapi hampir saja membuat Widdy terkapar di dalam area defensif dari Dewa. Kejar. Tidak ya sepertinya, karena ke distract juga dengan banyaknya super wave minion yang berjalan di arah top lane, sehingga bahkan tidak ada yang bisa mendefense tadi satu buah base turret di arah topnya. Ya, nggak ada yang expect juga ya bahwa minionnya akan terus mendorong di bagian top lane. Kehilangan satu base turret untuk Lord yang pertama ini cukup untung sebenarnya bagi tim Liquid ID dan rugi banget buat Dewa karena mereka mengalami kerugian yang berlipat ganda. Buat sekarang winning condition berubah sedikit untuk tim Liquid ID ya. Mereka nggak perlu untuk menunggu apakah pick off duluan. Mereka tinggal react apa yang diciptakan sama Moeza. Moezanya misplay sedikit langsung dipunish. Oke. Dan ataukah seperti itu yang harus dilakukan juga sama Dewa? Nunggu siapapun yang masuk dan ya udah tinggal punish aja kayak tadi ke arah Fabian.
Dan pemain Dewa tidak setebal itu. Iya, itu dia Sementara poinnya. sekarang damage yang bisa dihasilkan oleh tim Liquid ini masif banget, bro. kayak Dewa tuh harus nge-skip dari Aran kan, dari Glue. Karena Glue ini job desk-nya emang bener-bener kayak ya udah semua skill sini ke saya semua. Tapi kalau misalkan skillnya ke Aran semuanya, Waduh. Kyo-nya bebas, skill-nya juga bebas. Sementara Dewa juga nggak bisa yang langsung skip nih di posisi sekarang 50, nggak bisa main juga. Otomatis harus berharap kepada pick off dan itu ada di Mueza sama Mei. Oke. Ada satu revitalize yang belum terbuka, satu purify yang belum terbuka juga. Tapi inilah yang harus di-trigger oleh mereka. Ya, dan Okta juga memang udah siap dengan IMU terhadap Feeder Astrek, tapi beberapa waktu kita melihat agak terlalu terburu-buru. Yap, ini dia pertempuran yang terjadi, bahkan Oktanya masih berhasil selamat. Di area belakang kantor kacanya berhasil tadi Kyo. mendapatkan karena dua player, bahkan sekarang Kyo-nya menjadi orang terdepan untuk bisa mengatakan damage-nya. Walaupun Sorizo mengeluarkan lagi ke arah satu. Vengeance yang dia miliki, tapi Ray mencoba untuk bisa membalaskan keadaan Wither yang dimiliki oleh YSKL yang membuat dirinya selamat. Bahkan sekarang malah Ray yang menjadi korban di area atas. Oke, Winter Crown save the day bagi Yeskiel dan Kyo. Bukan seperti player rookie, main berani banget tabrak ke belakang dan targetnya adalah maybe dan maybe. Ya kan, lagi-lagi Kyo yang tidak terdeteksi dan terlihat juga tiba-tiba langsung menuju ke job desk utamanya, yaitu adalah mengusir Maybe dari tim fight besar. Dan untuk Yeskiel seperti biasa, template itemnya emang sedikit berbeda. Biasanya kan rata-rata mid laner bakal bermain ke Glowing One, Wishing Lantern, habis itu mungkin Divine Glaive, Dot Wings. Tapi sekarang dengan item ketiga pilihannya Winter Crown, aku dari awal emang setujunya kalau boleh mid laner semuanya pun cari aman seperti ini. Karena Winter Crown di item yang ketiga menandakan kalau dalam team fight dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dibandingkan harus berharap bantuan dari teman satu timnya. Iya. Oke. Cuman ini kayaknya farming pattern yang dimiliki oleh Maybe tinggi juga ya, Prof ya. Sendirian dia. Iya, sendirian unggul loh dalam keadaan di mana mereka ditekan. Bahkan Lordnya masuk lewat atas, coba lihat Fabian mencari celah untuk bisa mengatakan damage yang maju ke arah depan. Okta ini sudah punya Winter dan Lord pun masih dipegangin. Bahkan sekarang ada Federasi yang udah langsung terlihat mengantarkan damage ke arah beberapa player, tapi mendadak udah mulai maju lagi ke arah depan di mana Ray-nya berhasil mendapatkan lagi karena dari Fabian. Base-nya. Sedikit banget SP-nya, tapi base-nya pun terbuka dengan begitu bebas